Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibers Dalila, NPM saya 24081244056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang etika berorganisasi dalam Islam. Materi ini membahas bagaimana nilai-nilai Islam menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi agar tetap profesional sekaligus menilai ibadah. Yang pertama, organisasi adalah wadah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, berorganisasi bukan sekadar mengatur kerjasama, tapi juga bentuk ibadah. Etika dibutuhkan agar kerjasama berjalan dengan adil, jujur, dan melandaskan keimanan. Kita saling terlibat dalam berbagai komunikasi seperti OSIS, BEM, komunitas, atau lembaga sosial. Namun, Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas termasuk berorganisasi bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai etika. Jadi bukan hanya hasil yang penting, tetapi juga caranya. Terus, ada landasan Islam dalam berorganisasi, seperti surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Prinsipnya, iman, amal baik, saling menasihati, dan sabar, dasar etika berorganisasi. Nilai utamanya amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Jadi maksud ayat ini menegaskan bahwa manusia hanya akan beruntung jika saling bekerja sama dalam kebaikan, maka berorganisasi Islam harus menanamkan nilai iman, kejujuran, saling menasihati, dan kesabaran dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada nilai utama etika berorganisasi dalam Islam. Yang pertama ada niat dan tujuan yang mulia. Semua aktivitas harus diniatkan untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, amanah, tanggung jawab. Setiap tugas harus dijalankan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tolong-menolong. Dalam kebaikan kerjasama bukan hanya untuk keuntungan pribadi juga. Nah, yang keempat, musyawarah syura. Mengambil keputusan secara bersama. Yang kelima, keadilan dan kejujuran. Tidak memihak, tidak berbohong, dan berlaku adil kepada semua pihak. Jadi penjelasannya ini adalah nilai-nilai ini menjadi pondasi agar organisasi tidak hanya berjalan efektif tetapi juga membawa keberkahan. Islam tidak memisahkan urusan dunia akhirat, dan etika kerjasama juga bagian dari keimanan. Selanjutnya ada contoh praktik etika dalam organisasi. Yang pertama, pemimpin amanah, memegang kepercayaan tanpa penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, anggota disiplin, melaksanakan tugas tepat waktu dan tidak menyalahkan. Yang keempat, komunikasi Islam, berbicara dengan sopan jujur tanpa menyinggung orang lain. Yang kelima, musyawarah dalam keputusan tidak otoriter, tapi mengutamakan mufakat. Jadi maksudnya adalah, misalnya dalam rapat organisasi jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus bermusyawarah dengan sopan dan tidak saling menjatuhkan. Itu bagian dari etika Islam dan menjaga ukhuwah persaudaraan. Ya, selanjutnya ada tantangan etika dalam organisasi. Ego pribadi dan ambisi jabatan, kurangnya komunikasi dan kejujuran, konflik internal antar anggota, tidak memahami tanggung jawab masing-masing. Jadi dalam organisasi pasti ada tantangan, tapi Islam memberi solusi, perbaiki niat, tingkatkan amanah, dan dengan begitu konflik bisa menjadi pelajaran bukan perpecahan. Di sini ada manfaat menerapkan etika berorganisasi. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan antar anggota, menghindari konflik internal, organisasi lebih solid dan produktif, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan citra positif organisasi di masyarakat. Jadi maksudnya ketika semua anggota menjalankan etika, organisasi menjadi nyaman dan produktif, bahkan keberkahan Allah akan turun karena niat dan caranya baik. Kesimpulannya, etika berkomunikasi dalam Islam menekankan iman, amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Organisasi yang beretika tidak hanya sukses secara duniawi, tapi juga bernilai ibadah. Mari jadikan etika sebagai landasan dalam setiap aktivitas. Semoga setelah ini kita semua bisa lebih memahami bahwa
Menjadi bagian dari organisasi bukan hanya soal kerjasama dan juga kesempatan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu materi yang saya paparkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.